صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والآن والولد وطول حياة في كمان استقامتي وحفظا من الإعجاب والكبر والساد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص ليكون لي أونا على منهج الرشاد وعلمني يا فتاح علما مباركا يقود إلى الرضوان والصبر والسداد وحقك عرفني ووفق إلهي للقيام به فضلا وجودا مع المدد وأرفني حق المسلم للقيام به على ما تحبه وترضاه يا صمد وأرفني حق المسلمين بأسرهم علي ووفقني القيام على الأبد لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم على النبي وآله وأصحاب وكل من اجتهد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Wal qismu salisu, kemarin sudah. Al ma'na tsani utai makna yang kedua dari zakat, rahasia zakat. Tadi yang pertama terkait dengan ilzam tauhid, ya, bahwa zakat itu menjadi bagian dari pembuktian atas ketauhidan, atas kemantapan keyakinan dalam bertauhid itu, ya, namanya ilzam tauhid. Al makna tsani utai makna yang kedua iku at-tathiru membersihkan diri min sifatil bukhli dari sifat bakhil. Fa innahu saat temene bukhli oh enggak apa-apa, oh itu pakai itu ya. Iku minal muhlikati termasuk saking muhlikat. Halaka itu hancur, muhlikat yang menghancurkan. Qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala wa may yuqa syukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man utai sapane wong yuqa yang bisa menjaga, kang bisa terjaga. Waman utai sapane wong yuko kang dijogo. Den jogo sukha nafsi itu artinya medit. Syakhihun sukha nafsihi ing bakhilnya, diri nyaman,
Faulaika maka utai mungkon-mungkonuman, faulaika maka utai mungkon-mungkonuman, iku hum utawi man yuqa syuhha nafsih, yang terjaga dari kebakilan ya, kemeditan awake tadi, iku hum utawi ulaika, iku al muflihuna, piro-piro wong sing podo bejo, orang yang podo bejo, podo bahagia kabeh. Wa inna ma tazulu sifatul bukhli, wa inna ma tazulu saat temene bisa hilang. Wa inna ma tazulu saat temene bisa hilang apa sifatul bukhli, sifat kebakilan tadi, dengan cara apa? Bi an tata'awwada, kelawan yento membiasakan. Tata'awud itu artinya membiasakan adat. Adat itu kebiasaan, tata'awud artinya pembiasaan. Badlal mali ing menyerahkan harta, badlal mali ing menyerahkan atau memberikan harta. Fahubbus syai'i, ini terapinya ya. Untuk menghilangkan rasa medit itu ya kudu sering memberi gitu ya. Fa inna hubbas syai'i, saat temene utawi mencintai, seneng. Fa hubbus syai'i maka utawi seneng sesuatu, iku layan qati'u, tidak akan pernah terputus. Layan qati, ora terputus apa hubbus syai' illa biqahrin nafsi, kecuali dengan memaksa jiwa dirinya. Illa biqahrin nafsi, kecuali kuan maksa awake ala mufaraqatihi, ing atase berpisah ing atase syai'in. Jadi kalau Anda mencintai sesuatu dan supaya bisa berbagi dengan sesuatu yang berupa harta yang kita miliki itu, ya harus membiasakan untuk badlus syai'. Badlus syai' itu artinya banyak memberi, banyak memberikan sesuatu tadi. Sehingga hatta yasira, jadi sekali lagi ini prosesnya adalah pembiasaan. Tata'awwada itu artinya ta'wid ya, kalau bahasa saya itu ta'wid. Merubah karakter, membangun karakter itu dengan berubah menjadi kebiasaan. Makanya di lingkungan yang kebiasaannya itu baik, ya dia insya Allah akan menjadi baik. Kebiasaannya itu suka memberi, kebiasaannya itu membangun keilmuan, ya dia insya Allah. Jadi karakter itu lebih pada bangunan proses pembiasaan. Nah, pembiasaan itu lebih kepada contoh ya. Contoh apa yang dilihat, apa yang dicontoh itu biasaan. Jadi kalau di rumah itu bapaknya medit, ya lalu tidak gampang memberi, itu biasanya ya anaknya akan nurun gitu ya. Nurun ya. Bukan nurun cahaya itu bukan ya. Nurun itu niru itu tadi ya. Niru nyuntuh itu. Bapaknya seneng wiritan, seneng maca Quran, anaknya ya kan melok. Gitu. Karena perilaku itu kan pembiasaan ya. Makanya tadi dikatakan untuk membangun orang punya jiwa yang dermawan itu ya, jiwa pemberi itu ya harus tata'awwad tadi itu. Dari mana dimulainya? Dari keberanian untuk memberi, Nah, keberanian itu harus didorong oleh keyakinan bahwa memberi itu menjadi bagian dari indikasi keimanan, kualitas keimanan. Memberi itu menjadi sumber kebahagiaan yang lebih permanen. Ya, seperti kemarin, mungkin kamu sudah mendengarkan di wawancara saya dengan El Sinta itu. Karena orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih permanen, yang lebih mendalam itu ya memberi gitu ya, memberi. Anda kalau memiliki sesuatu atau mendapat sesuatu itu mungkin Anda bahagia, tapi sangat terbatas dan kebahagiaannya sangat terbatas, baik secara waktu maupun secara skup. Ya itu terhadap barang itu saja yang kamu bahagia itu dapat itu.
terbatas waktu. Mungkin beberapa hari sudah tidak lagi bahagia banget. Tapi kalau kamu memberi, kamu punya kebahagiaan yang lebih utuh, lebih komplit. Petuk wong sing dikei, dia pasti akan hormat, akan menghargai, akan berterima kasih. Boy sikapnya nyenang lah gitu ya. Paham ya? Delok wong ketika seneng dikasih, ya kita sudah bahagia gitu. Jadi hal-hal yang oleh Allah digerakkan dalam proses kita memberi itu sesungguhnya menjadi indikator, itu menjadi kebaikan. Gitu. Kebaikan itu ketika orang yang melihat atau yang menerima perilaku kita itu senang, gitu. Itu berarti itu apik. Gitu. Baik indallah maupun indanas. Apalagi lalu dilengkapi dengan cara yang benar secara agama, itu pasti tembus kebaikan itu ya. Jadi sekali lagi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang bersifat lebih permanen, yang lebih menyeluruh, yang lebih substantif kebahagiaannya ya memberi tadi itu, memberi itu. Jadi gini, orang itu diberi keseimbangan ya. Sing duwe ikut dikongkon banyak memberi, jangan bakhil. Penyakitnya orang punya itu kan bakhil ya. Yang harus dibiasakan kebalikannya, menjadi dermawan. Menjadi apa? Dermawan. Gampang sodakoh, gampang batul mal. Sementara yang miskin, itu penyakitnya apa? Tomak. Penyakitnya apa? Tomak, hasud, tomak itu. Jadi sama-sama punya penyakit. Makanya lalu kemudian orang yang miskin yang tidak mampu itu, sing gak duwe, dia tidak boleh tomak itu. Dia tidak boleh tomak. Sebab tomak nanti ini akan merembet kemana-mana gitu. Ke hasud, ke ngarani wong bakhil, medit, padahal dia sing panjen tomak gitu nih. Orang, kita mengatakan orang itu bakhil kan karena kita berharap diberi. Kalau kita tidak berharap diberi kan kita tidak mengatakan orang itu bakhil. Ya. Mengaku orang harap apa-apa kok gitu ya. Jadi sama-sama punya penyakit. Makanya lalu dalam Islam diberikan keseimbangan. Keseimbangannya apa tadi ini? Nek sing duwe kon ojo medit gitu ya. Karena dengan kamu berbagi itu kamu punya kebahagiaan. Kamu akan dijaga, kamu akan dihormati, kamu akan dijaga dari fitnah. Kamu ini gak diganggu wong lah, nek kamu itu apik karo wong ya dicintai oleh wong. Kalau Anda sudah dicintai orang, Anda pasti akan dijaga. Ya. Kan tidak mungkin tahu orang mengatakan mencintai lalu tidak menjaga, tidak mungkin. Apalagi menyakiti, berarti ya nggak ada cinta gitu. Nah kita ini baik dengan tangga, tonggone seneng kan artinya seneng itu cinta itu. Ya tonggo akan jogo gitu. Ya. Nah, hub itu bisa ditumbuhkan, rasa cinta itu, rasa simpati, rasa respon, apresiatif, rasa mengapresiasi itu bisa juga ketika kita berbagi kebaikan, berbagi suatu kebaikan. Jubilatin nufus ala man ahabba ilaiha. Jubilat itu tertarik. Jiwa itu, kata kaidah dalam kata hikmah itu, jiwa itu akan mudah, gampang tertarik, gampang merespon, gampang memberikan apresiasi, dukungan kepada orang yang memberikan cinta kepada dia itu, pada jiwa itu. Nah, pembuktian cinta itu diawali dengan memberi tadi ini. Nah, zakat itu adalah membangun hubungan atas dasar cinta tadi itu. Dasar kemanusiaan. Nah, seperti saya katakan, pada ujungnya puncak dari sebuah kita beragama itu, menjalankan agama, ujung dari sebuah keimanan itu ya cinta kepada Allah, cinta kepada kemanusiaan. Kalau orang itu cinta kepada Allah, pasti cinta kepada kemanusiaan, itu pasti. Karena semua syariat agama kuwi, perintah Gusti Allah itu dalam rangka untuk membangun cinta kepada sesama, kepada lingkungan. Ya. Tidak ada syariat agama itu yang lalu menjadikan kita tumbuh menjadi orang yang benci kepada orang lain, itu tidak ada. Yang menyakiti, yang merusak kepada lingkungan, itu tidak ada itu. Ya.
Makanya saya katakan puncak dari bangunan syariat itu adalah tumbuhnya rasa cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Allah itu otomatis akan membangun cinta kita kepada manusia. Nah, di situ ada syariat. Syariat sholat itu memberikan tekanan, fokusnya lebih kepada membangun jiwa kita, membangun positioning kita, supaya kita paham betul dengan sholat itu kita harus sujud, kita harus rukuk, gitu ya. Kalau sudah begitu maka kita paham, oh berarti aku dadi apa wae ora kena sombong. Aku duwe apa wae ora kena sombong, ora kena medit. Gitu kan. Jadi tidak bisa tiba-tiba orang hanya kon kudu apik karo wong ya, tapi tidak dibangun jiwanya, tidak dibangun kepribadiannya, tidak bisa. Karena yang menggerakkan perilaku lahir itu apa? Jiwa gitu ya, sesuatu yang di dalam hati itu. Hati itu. Maka dia perlu dibangun dengan mindset, dengan keimanan, dengan visi, keyakinan yang baik, dengan pemahaman yang baik, lalu diberikan contoh tadi pembiasaan untuk sebuah kebaikan, sampai itu menjadi karakter, menjadi akhlak di dalam dirinya itu. Nah, semua syariat itu membangun karakter secara menyeluruh tadi itu. Akhirnya nanti itu menyatu. Urusan sholat, zakat, haji itu menjadi satu kesatuan yang membangun terhadap kepribadian seseorang. Membentuk tadi. Pelaksanaannya dewi-dewi ya, sholat dewi. Tapi dalam kehidupan akhirnya tidak bisa menyatu. Sehingga orang tidak bisa mengatakan, aku sepenting sholat kok. Orang zakat, orang apa-apa, tidak bisa. Berarti sholatmu ada masalah kalau kamu tidak zakat. Kalau kamu masih jelek dengan orang lain, masih suka mengganggu orang lain, berarti kamu sholatnya masih ada masalah. Zakatmu masih ada masalah, gitu loh ya. Sehingga kata kuncinya terintegrasi di dalam kemanfaatan dalam cinta itu. Bangunan cinta, bangunan kasih sayang. Itu maksudnya begitu ya. Di proses pembiasaan. Hatta yasira i'tiyadan. I'tiyad itu jadi kebiasaan. Hatta yasira sehingga jadi kebiasaan ubadul mal, i'tiyad dan halih jadi kebiasaan. Menjadi adat, menjadi tradisi. Nah itu saya katakan, sesungguhnya strategi atau cara kita untuk membangun sebuah institusi itu adalah menjadikan norma itu sampai menjadi sebuah i'tiyad. Ya. Sehingga orang tidak lagi merasa ini perintah, ini norma, ini aturan, itu sudah lepas gitu. Berbalik menjadi ini kebutuhan saya. Aku saiki pancen wayahe kudu sholat duha, kudu wayahe tahlilan, kudu wayahe muhadharah, kudu wayahe bersih-bersih. Itu harus tidak lagi merupakan norma atau sanksi, tapi sudah menjadi i'tiyad, menjadi adiyah. Ya, kalau sudah begitu itu sudah tidak perlu pengurus lagi sudah. Sudah tidak perlu lagi pengumuman, tidak perlu lagi hukuman, tidak perlu lagi sanksi sudah. Enteng. Jadi sing lakoni ya enteng karena sudah merasa ini bagian kebutuhan saya gitu. Orang tahlilan itu perlu instruksi presiden apa enggak? Nah, orang mati itu perlu ada perda atau perdes apa enggak? Enggak ada. Kalau usah dikongkon ya wong tahlilan dewi kan. Ya, karena sudah menjadi apa? Sudah menjadi kebiasaan, tadi tradisi, tadi adiyat tadi. Padahal asalnya kan norma. Orang tahlil itu kan diperintahkan baca la ilaha illallah gitu. Fadzukurullaha katsiran itu kan perintah semua. Tapi oleh ulama, lalu semua perintah itu dikemas menjadi sesuatu yang biasa. Caranya piye? Ulama gak kakek dalil, pokoknya ngono mati dijak tahlil. Akhirnya wong ndeloke, iku berarti aku kudu tahlil ngono gitu ya. Jadi tidak lagi rasionya yang dibangun secara utuh, itu kadang belakangan. Mereka yang tahlil takoni apa sih? Dalil tahlil yo ora ro. Manfaatnya apa enggak ro? Pokoknya aku kiaiku ngono gitu ya. Itu karena bangunan norma itu sudah tidak lagi menjadi norma yang berdiri sendiri, sudah menjadi apa? Tradisi, sudah menjadi apa? Tradisi ya, tiatan tadi itu. Nah,
Sesungguhnya yang kita lakukan di anak-anak, kalau saya mengatakan kita ini tanpa aturan kok, tanpa tata tertib, bukan kok tidak ada. Tata tertib itu sudah melebur menjadi sebuah apa? Sudah menjadi habit mereka, sudah menjadi tradisi mereka. Sudah menjadi habit, sudah masuk dalam jiwa mereka. Makanya mereka sudah seperti robot, kalau sudah menjadi tradisi itu kayak otomatis gitu loh ya. Yang saya katakan kalau dalam definisi akhlak itu bila rawiyatin wala fikrin. Sesuatu itu kalau sudah menjadi perilaku yang berupa habit, akhlak, itu dia melakukannya itu sudah tanpa lagi ada perintah, bahkan tanpa berpikir. Gak enak, nek gak sholat duha, gak enak, nek gak moco iki, gak enak, nek gak ngekei onong jaluk. Itu kalau sudah jadi habit. Gitu deh. Tapi kalau belum masih norma, ya kudu diperintasi. Kudu di absen dulu, kudu dijaga gitu deh. Nah untuk menjadikan itu gimana? Lebih kepada i'tiyad tadi itu. Diberi contoh, diberi perilaku itu. Makanya saya tetap meyakini bahwa anak ketika masa kecil itu jangan dibangun kognitifnya dulu, tapi lebih baik pembiasaan perilaku kebaikan itu. Jadi diinstal itu dulu lah. Dicekok itu, dibiasakan itu dulu. Masa-masa golden age gitu. Usia berapa itu? 1 sampai berapa? 7. Sebelum masuk apa? SD ya, MI. Iku ojo dikon ngapal apa-apa. Kata untuk menghafalkan yang urusan doa. Kecuali kamu melakukannya dengan bermain gitu ya. Bermain. Jadi bukan dengan mendoktrin, mendikte. Ya. Karena belum punya kewajiban. Makanya Tuhan tidak mewajibkan apa-apa ketika itu. Karena tidak dibutuhkan keilmuan. Untuk mewajibkan kan kudu ono ilmu. Orang harus paham kan terhadap norma yang diwajibkan. Ketika itu ada usia murahik, usia sobia, kemudian ada murahik, ada mumayyiz, baru balik tahapannya itu. Di usia itu seharusnya itiyat tadi ini. Urusan disiplin, urusan menghargai, urusan bagaimana kebersihan, urusan membiasakan hal yang kecil, tanggung jawab, macam-macam itu. Tapi dengan cara yang itu tadi, bukan dengan cara definisi. Nah, kadung tuwek gak dibiasa masih wok kayak kuliah ceramah sampai entek yo gak iso karena sudah kadung terjadi penolakan atas kebiasaan. Dia masih hanya berada di sini gitu ya. Problem kita ini seharusnya di problem pendidikan di tingkat golden age gitu yang jadi masalah itu. Kamu lihatlah di YouTube bagaimana pendidikan di Jepang, bagaimana di Cina ya. Bagaimana mereka menghargai atas kebersihan, bagaimana menghargai orang lain. Sehingga kalau sudah kecil diinstal dengan kebaikan itu hampir tidak diperlukan lagi yang namanya norma, bahkan syariat. Kecuali karena kepatuhan itu. Ya. Dalam hal zakat juga demikian. Kita tidak dibiasakan untuk itu. Bahkan pemahamannya pun seringkali kita menyempitkan, mempersempit dalam zakat fitrah, bukan zakat mal. Ya. Tapi kok zakat itu harus ditonton karena untuk membiasakan. Zakat itu harus dipublikasi, harus di share lah. Oke, saya sudah zakat ini sekian, ini untuk ini sekian. Alhamdulillah, saya semakin menjadi bahagia, menjadi tenang gitu. Jadi kan lalu aku kepingin dia gitu ya. Jadi uang medit harus digempur dengan mindset. Karena medit itu mindset. Mindsetnya dia meyakini aku nek numpuk aku aman dewi. Siapa ngerti? Siapa yang bisa menjamin ya? Kalau dia posisinya medit lalu wong liya jengkel kabeh, dirampok wong delok ya entek kartane kadang dhek iso melok kalang kabut kabeh gitu loh ya. Namanya juga orang. Jadi orang mindset. Makanya kenapa zakat itu dipublikasikan. Tapi kalau sedekah jangan. Sedekah itu dirahasiakan. Karena nanti bisa menyinggung orang yang miskin yang tidak bisa sedekah juga gitu. Kasihan. Nek wajib itu kan panjang mesti lho, ya panjang kan duwe kok ya wajibmu iku panjang. Tapi nek kita sedekah terus wong liya sing gak di duit pengen sedekah aku gak enak ya akhirnya kan gremeng maido nek pangeran. Ya Allah kenapa jadinya saya kok nggak punya duit ya aku pengen sedekah kayak gitu kan gitu. Kalau sedekah itu rahasiakan. Ya, karena dia bisa menimbulkan
tadi itu ya, banyak masalah itu. Sahabat saja iri kok kepada yang kaya itu, ahlu dusur namanya. Dalam zaman sahabat itu ada namanya kelompok ahlu dusur, kelompok sing sugih, kaya-kaya. Miri protes kepada Nabi itu. Nabi disepundi nggih kula niki nggih disepundi gitu rek wong Jawa ya. Nek wong Arab kan ndak disepundi ya. Kula niki kepingin kados sing duwite kathah niku, ya kepingin kula nggih salat tahajud maca Quran nggih, wiritan nggih napa mawon. Nek ngeten iki lak mboten patek butuh modal lah, ibadah sing gak perlu duit. Tapi yang bisa saya lakukan hanya itu. Mereka yang kaya-kaya itu ya iso wiritan, iso maca Quran podo kali kita ini. Tapi kita yang enggak bisa, Nabi. Mereka ini bisa sedekah, bisa beramal dengan hartanya gitu. Terus ya nopo carane? Kira niki supaya nanti di swarga itu podo kelas kita dengan mereka. Kalau di dunia kita beda nggak masalah. No swarga dibedakan kita kan ya ngenes Nabi gitu ya, no ngenes sih. Nabi bilang ya dikandani oleh Nabi. Nabi juga menjawab secara konkret. Nek kamu kepingin untuk ganjaran podo karo wong sing duwite akeh iki tak kei wiritan. Nah itu tradisi memberi ijazah wiritan itu dari Nabi. Iki tak kei ijazah ben awakmu untuk ganjaran podo karo wong sing sugih-sugih yang suka sedekah itu. On maca subhanallah tasbih 3 kali, tahmid, takbir ba'da salat 3 kali itu yang lalu ditradisikan ulama. Setiap ba'da salat ada wirid tadi. Subhanallah berapa kali? 3 kali. Kalau alhamdulillah berapa kali? 3. Allahu Akbar 3. Wiritan terusan yang miskin, kelompok miskin ini pada wiritan supaya iso apa? Iso madani wong sing sedekah yang duti banai tadi. Nah, ketika dia wiritan, sing sugih akhirnya krungu pisan kan? Sahabat-sahabat yang kaya itu dengar kalau dia dikasih ijazah wiritan. Mereka juga ikut wiritan yang sama. Akhirnya kan bingung nih sing apa? Sing wong ganti duit sing melarat iki. Datang lagi kepada Nabi, curhat lagi, Nabi bocor Nabi. Wiritan kita ternyata disadap oleh mereka yang kaya itu. Mereka sekarang juga kaya, ya berarti mereka juga masih di atas kita terus. Nah, baru di situ Nabi mengatakan dzalika min fadlillah. Ada fadlum min fadlillah. Itu adalah fadl. Fadl itu Allah yang memilihkan, yang memberikan kelebihan pada masing-masing. Gampang ini ibaratnya awakmu ya kayak iso iri lah kayak aku. Aku kan ya karena Gusti Allah sing gitu loh ya. Saya ini kalau Gusti Allah sudah dijaga, masuk gampang ini kan ngono. Aku kan padha mbakmu menungso, tapi kamu kan beda dengan saya. Yang bedanya sama Gusti Allah. Ya sudah, kamu yakini terima nanti Allah sendiri akan noto. Itu jawaban notok wisan. Gampang ini percaya karo omonganku, masih kono dunya ketoke beda karo sing duweni duit, kono akhirat bisa jadi Allah juga tetap memberikan kemuliaan yang sama kepada kamu. Maka lalu ada hadis itu kan yang saya katakan di dalam wawancara saya kemarin, ada orang yang bertanya gimana kalau kita ini mau korban, nggak punya duit, apa kita perlu mencari hutangan pinjaman supaya bisa korban. Itu wawancara saya itu. Ya, itu ilmu itu ya. Saya wawancara sambil mijet itu. Saya jawab, ya niatul mukmin khairun min amalihi Pak gitu ya. Kalau jenengan sudah punya tekad, sudah punya komitmen, keinginan kuat, duwe karep kuat untuk korban, tapi kok gak iso ngelakoni karena gak ditakdir punya duit untuk korban, iku karo Gusti Allah wis dicatet sampean koyok wong sing korban. Wah itu. Ini bukan ngerem-ngeremin ndak, memang hadisnya begitu. Niatul mukmini khairun min amalihi itu. Apa? Niatul mukmini khairun min amali. Apa? Niatul mukmini khairun min amalihi. Jadi niate wong mukmin itu terkadang dia jauh lebih baik daripada amalnya orang mukmin. Jadi wong duwe karep kebaikan tapi orang ketekan. Amen karep haji, duwe tekad ya Allah kula niki kepengin haji tekad. Kula nglumpukno kula nyelengi tapi kok ternyata gak ditakdir ya Allah iso haji. Sampai meninggal kayak iso haji. Anda sudah dicatat seperti orang haji itu ganjarannya. Wah, disitulah letak maha bijaksananya Allah. Karena Allah tetap menjaga konstitusi kehidupan ini tidak mungkin sama, gitu loh ya. Nek kabeh digawe kuat ngono, kehidupan akan mandek kan.
Tetap harus ada yang miskin, tetap harus ada yang fakir, tetap harus ada yang kaya gitu ya. Tetapi Allah memberikan jalan keluar apa tadi? Untuk sebuah pahala dan nilai tidak semata-mata karena amal secara lahiriah. Paham ya? Tapi wong di duit terus kemudian kepin korban mek niat tok. Iya jenenge orang niat itu ya. Niat itu harus ketika iso nglakoni ya kudu disertai dengan nglakoni. Kalau tidak lah itulah baru berlaku hadis tadi apa? Niatul mukmin khairun min amalihi itu. Iku nek dhek ora mampu, wis duwe tekad tapi ora iso. Tapi nek iso dhek kok niat tok ora nglakoni ya berarti ya wis gak niatul mukmin iku jenenge. Ngelindur ya, ngelamune wong mukmin itu ya. Iku jenenge ngomong bujuki kan, niat yang niat-niatan tipu-tipu gitu. Ya gak mungkin namanya bukan niat gitu. Paham ya? Itu saya katakan hadis itu menjadi solusi untuk mereka yang oleh Allah tidak diberikan jatah rezeki secara sama baik seperti halnya orang lain yang diberikan rezeki itu. Karena di akhirat nanti tetap niat saja ada penghargaan. Ya, niat saja ada penghargaan. Sehingga tetap adil enggak Gusti Allah? Tetap adil enggak? Adil. Ya malah enak tahu kita di dunia wis dikai ganjaran karena punya niat gak bisa ngelakoni ya. Anda yang dikasih niat haji lalu bisa haji, bisa jadi di sana kita malah susah payah harus ngelakoni. Enak mana? Sudah diberikan jaminan pahala sing podo karo wong haji, masuk gak bisa ngelakoni. Nek dibandingkan akhirnya enak. Lah lamun ngono-ngono mah podo untuk ganjaran kok wong miskin iku. Bahkan yaumul Jum'ah, sholatul Jum'ah itu adalah khijjul fuqara. Wah, hadisnya itu ekstrim. Akhirnya jadi wong fakir sing kemenyek itu, wah aku malah ben Jumat. Kaji terus itu. Gak usah ngenteni apa Dzulhijjah, gak usah ngenteni musim haji. Karena apa? Jum'ah itu khijjul fuqara. Jumatan itu haji wong fakir. Jadi sekali lagi itu maha keadilannya Allah itu. Sehingga kita tetap memahami bahwa perbedaan dalam hidup ini adalah fakta, perbedaan dalam hidup ini adalah betul-betul kehendak Gusti Allah, dan itu justru maha adilnya Allah, karena Allah memberikan keseimbangan dalam semua aspeknya itu ya. Bifanfa'na bi barakatihim wa hadinal khusna bi hurmatihim fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad